Tapi Raja Iblis Wangsi pun yang terkena mental melihat penampilan badas Dewa Iblis Chenan, serta merasa jika ia melakukan buah kuantam dengannya, kemungkinan besar dirinya sama saja akan mokat, memutuskan secara cupu melesat pergi kabur meninggalkannya, sehingga Bo Chenan pun yang melihatnya dengan marahnya bisa melontarkan kutukan kerasnya dan bersumpah suatu saat dirinya akan membantainya. Yang oleh karenanya setelah melontarkan sumpahnya ini, Chenan pun perlahan kembali lagi dalam kondisi normalnya tanpa menunjukkan sedikit pun keanehan, sebab pasca menggunakan kemampuan badas 7 pedang ajaib Dewa Iblisnya, ia nyatanya tak kehilangan nyawanya dan juga tak jatuh dalam kondisi kematian, dikarenakan ada sebuah segel yang ditempatkan oleh Chen Zhan ayahnya, memungkinkannya dapat menangkal serangan balik Dewa Iblis itu. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan pandangannya ke arah Long Wu yang kali ini terkulai tak berdaya di hadapannya dan perlahan memasukkan sebuah pil jantung malaikat yang sudah diteteskan darah dewa dari tangannya. Dengan ketika pil itu memasuki tubuh Long Wu, kepucatan yang ditunjukkannya sebelumnya pun perlahan memudar, dengan luka-luka di tubuhnya lambat laun perlahan pulih saat setelah Chenan melakukan tindakan pertolongan ini. Kelompok Cuyo pun dengan cepat bergegas mendatanginya, dan ketika melihat kondisi menyeramkan yang ditunjukkan Long Wu, mereka semua pun sontak menunjukkan rasa khawatirnya. Sebelum kemudian Cuyo pun segera menyuruh Chenan untuk dengan cepat membawa Long Wu ke dalam istana, sebab ia sudah memerintahkan seseorang untuk mencari tabib agar menyembuhkannya. Saat ini pun membuat Chenan yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, dan tanpa mengucapkan sebiji kata pun, ia pun bergegas membawa Long Wu ke dalam istana bersama Cuyo. Dengan ketika sampai di sana, si tabib kerajaan pun mulai melakukan pemeriksaan pada kondisi Long Wu, menemukan bahwa meskipun pil jantung malaikat yang diberikan Chenan sedikit membantunya, nyatanya masih terdapat banyak retakan di bagian organ dalam tubuhnya, sehingga memungkinkan penyembuhannya pun terbilang lambat dan diperkirakan akan pulih sepenuhnya setelah beberapa waktu. Menyebabkan semua orang di dalam ruangan terutama Cuyo pun bersama segera melesatkan tatapan herannya ke arah Chenan, sembari bertanya-tanya tentang gerangan apa yang sebenarnya terjadi pada Long Wu. Tapi di sini Chenan pun yang melihat tatapan kelompok Cuyo dan mengetahui apa yang hendak mereka tanyakan, memilih untuk tak berkata-kata, melainkan memutuskan untuk bergegas kembali ke ruangan yang telah disiapkan Cuyo untuknya. Dengan ketika sampai di sana, Chenan pun memilih untuk bermeditasi dan menyesuaikan kecepatannya. Tapi berapapun terkendalinya arah Ki sejati di dalam tubuhnya, tak dapat ditentukan dalam gerakan maju tanpa selalu berubah, dan ia menemukan di bawah matanya kali ini, energi Ki hitam dan terang di tubuhnya sama banyaknya dengan Ki emasnya, dengan keduanya secara cepat menyatu dalam kecepatan yang luar binasa, serta dengan cepat menghilang berubah menjadi sekumpulan energi emas ungu, yang meskipun Chenan mengetahuinya sontak terkejut, ia pun sama sekali tak menunjukkan kepanikannya, melainkan malah menunjukkan ketenangannya, dan perlahan memasuki kondisi melupakan segalanya, tenggelam dalam seni bela diri yang luar binasa. Sehingga saat ini, pikirannya pun dipenuhi oleh berbagai teknik seni bela diri Xuan Gong, dengan sejumlah gambaran Xuan Gong milik keluarganya bermunculan di benaknya. Ikuti wilayah kekuasaannya terangkat ke dalam dunia baru, yang mengakibatkan malam itu, cahaya dua warna di kamarnya pun terus menyala, dan cahaya dua warna itu tak menghilang hingga langit hampir terang, melainkan terus menunjukkan pancarannya, sehingga mengakibatkan rasa sakit amat luar binasa pun perlahan muncul dari kamar Chenan. Yang bahkan fenomena yang dialami Chenan ini pun membangunkan semua orang di wilayah kerajaan, termasuk para murid dari keempat perguruan tinggi, dengan semua orang berlari keluar dari kediamannya. Setelah kelompok para murid keluar dari kediamannya, mereka pun segera menatap kamar Chenan di halaman dengan terkejut, dikarenakan mereka menemukan ada dua warna cahaya di sana telah menghilang, disertai pancaran gelombang cahaya hitam mengerikan, sehingga entah bagaimana semua orang merasa bahwa jendela gelap kediamannya itu seperti jurang neraka, seolah-olah ada seekor iblis tak tertanding yang bersembunyi di dalamnya. Dan pada saat ini, gelombang energi hitam mengerikan yang keluar dari kediaman Chenan menjadi semakin mengerikan, sampai-sampai dirasakan semua orang di sekitarnya, sehingga pada akhirnya rumah itu pun tak lagi mampu menahan dampak tekanan kuat dan hancur berkeping-keping. Tapi Chenan pun sama sekali tak peduli akan hal ini saat ia memejamkan matanya, dan tangannya terus bergerak menghasilkan sidik jari aneh satu demi satu, tanpa membuat sebuah segel yang hanya diketahui sejumlah praktisi di masa lalu, sebab legenda mengatakan bahwa seseorang dengan keterampilan luar binasa melalui segel nyatanya dapat menunjukkan hukum terlarang tertentu dengan kekuatan luar binasa. Dan juga menurut legenda, ketika suatu Xuan Gong sedang beroperasi, jika perapal mantra sepenuhnya mematuhi esensi Xuan Gong,
Ia juga secara tak sadar akan menghasilkan berbagai jenis segel luar binasa, dan segel yang dihasilkan disebut tahap tambahan Xuanggong, sehingga jelas Chenan saat ini sedang berlatih Xuanggong dengan ia telah jatuh ke dalam alam dunia ajaib dan pikirannya sepenuhnya selaras dengan pelatihannya, yang bahkan pada saat ini banyak penjaga istana datang ke TKP kediaman Chenan didasari atas ledakan yang menghancurkan rumah dipancarkannya sebelumnya. Dan suara yang terjadi begitu menakjubkan sehingga menarik semua master yang menjaga istana untuk datang ke sini. Tak terkecuali Chu Xuan, Meng Ke dan Chu Yu juga bergegas ke tempat kejadian, dan setelah melihat situasi ini, mereka menyadari bahwa Chenan akan melakukan terobosan, sehingga Mbak Chu Yu pun yang mengetahuinya tak kuasa menunjukkan rasa kesalnya. Dengan tak berharap Chenan yang disebutnya pemuda Bagong, cara menyebalkan akan melakukan terobosan yang memungkinkan akan buat kekacauan di penjuru wilayah kerajaan. Ya bahkan Chu Xuan di sampingnya pun juga menunjukkan hal yang sama dengan tampak berniat untuk menghentikan Chenan. Tapi setelah berpikir dengan tenang, ia pun segera menghilangkan niatan itu dalam sekejap. Sebab ia tahu sekalipun seorang kultivator memiliki kemampuan untuk menguasai langit, mustahil baginya untuk melawan suatu negara kecuali jika basis kultivasinya mencapai tingkat ke-6 yang legendaris. Serta yang paling terpenting, monster tua pernah mengingatkannya dan memberitahunya bahwa ia diperintahkan untuk tak bertindak gegabah. Namun ketika Chu Xuan masih memikirkan hal ini, Chenan pun saat ini terbangun dari dunia bela diri misterius, dan tepat ketika energi berhenti mengalir di tubuhnya pun tiba-tiba memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Diikuti sebuah kekuatan dahsyat meletus dari tubuhnya, bagaikan ombak besar yang menyapu dunia, dan beberapa rumah di dekatnya terhempas meledak ke udara dalam sekejap dari mana-mana, sampai-sampai mengakibatkan semua orang di halaman terbang mundur untuk menghindari gelombang ledakan yang dahsyat ini. Bahkan situasi ini pun terus berlanjut saat di TKP halaman. Angin kencang terus berembus kencang, menerbangkan semua pecahan genteng maupun bebatuan. Dengan itu berputar kencang di sekitar Chenan sehingga membuat sosoknya bagaikan seorang iblis. Sampai pada akhirnya setelah ledakan keras ini, semua puing di langit pun berubah menjadi pasir halus. Di balik hamparan debu berhamburan ke tanah, dengan sosok Chenan memegang tombak panjang di tangannya, berdiri tepat di tengah halaman. Di hadapan semua orang di wilayah kerajaan yang menyaksikannya dengan takjub. Di balik penampilan tampak terbilang sangat kuat, menyebabkan Meng Ke pun yang melihatnya di bawah spontan menunjukkan perubahan ekspresi di raut wajahnya, dengan tak berharap pemuda Bagong ini akan melakukan terobosan. Tapi ia pun segera menghilangkan semua pemikirannya ini dan mulai menunjukkan mode akting ramah tamahnya kepada Chenan dengan memberikan selamat padanya atas pencapaiannya yang telah berhasil melakukan terobosan, memungkinkannya akan menjadi 10 guru muda teratas di benua timur. Saat ini pun menyebabkan semua orang yang mendengarnya sontak terkejut, dan langsung terjadi banyak gibah diskusi di antara mereka, sebab mereka tahu guru tingkat 4 adalah guru yang hampir tak tertandingi, dan selangkah lagi dari alam tingkat 5 yang sesungguhnya. Dengan Chenan telah berhasil melewatinya, sehingga ini adalah sebuah peningkatan yang cukup pesat baginya. Terlebih lagi kejadian menyeramkan Long Wu melindunginya dari serangan Raja Iblis Wangxi hanyalah pengulangan adegan kematian Yuxin 10.000 tahun yang lalu, dan sepenuhnya merobek luka terbesar di hatinya, sehingga saat itu ia akhirnya menjadi ganas dengan potensi tubuhnya dilepaskan sepenuhnya dan ia hampir saja mendapatkan masalah. Namun pada akhirnya ia pun diberkahi oleh kejadian menyeramkan Long Wu ini. Sebab ketika potensi fisiknya dikerahkan sepenuhnya, kekuatan tak tertandingi menembus meridian kecil di ranah yang tak dikenal, sebelum kemudian ia jatuh ke dalam kondisi halus, dan banyak masalah seni bela diri yang masuk akal secara bertahap menyatu dalam lingkungan seni bela diri yang indah itu, sehingga dalam situasi tersebut, kultivasinya akhirnya melakukan terobosan ke tingkat yang baru. Namun ketika mendengar pujian dari Meng Ke, Chenan pun hanya menunjukkan mode diamnya. Di balik tatapan matanya mengamati tubuh aduhainya, menemukan sosoknya ternyata tanpa diduga juga telah menembus ranah kultivasi sepertinya, sehingga buahnya pun tak kuasa diam-diam memuji peningkatannya itu di dalam hatinya. Sebelum kemudian ia pun menyimpan tombaknya dan melangkah menuju kerumunan. Dengan kerumunan terus menatapnya dengan tatapan aneh, sebab mereka tahu pria Bagong ini baru lebih dari setengah tahun sejak debutnya. Dan ia selalu membuat kegemparan dalam reputasinya, sehingga ini pun buat semua orang bergembira atas kemajuannya. Dengan halaman yang hancur kali ini menjadi sangat ramai. Dan singkat cerita 3 hari kemudian, Long Wu pun yang terluka parah akhirnya terbangun dari komanya. Dengan Chenan segera menyambutnya dan menghentikan tindakan untuk membantunya, sebab dalam 2 hari terakhir, ia terus-menerus menyuntikkan ki sejati ke dalam tubuh Long Wu, mencoba perlahan membantunya menyembuhkan tubuhnya, dan efeknya tampak luar binasa. Ingat hanya dalam beberapa hari, ia akhirnya terbangun dari kondisi komanya.
Namun tepat ketika Long baru saja membuka matanya, tanpa diduga suara banyak langkah kaki pun tiba-tiba terdengar mendatangi kamarnya sebelum pada akhirnya kelompok Mengker dan para murid 4 perguruan lain pun tiba-tiba datang. Sebab ketika masih muda, dirinya pernah berkelana di benua barat dan bertemu dengan seorang tetua penyihir dari gereja Guangming. Dengan penyihir tua itu pernah memberitahukannya beberapa rahasia yang jarang diketahui di seluruh penjuru dunia, serta salah satunya adalah tentang tangan kiri dewa itu, yang kemungkinan sudah ada di zaman kuno, maupun mungkin sudah ada ketika para dewa pertama kali muncul dan bersatu dengan iblis untuk melawan keberadaan yang luar binasa. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya di balik sedikit keraguannya. Mengingat dia merasa masih ada kedudukan anomali dewa mengerikan lain di sana, dan salah satunya adalah dewa utama barat yang paling kuat tampaknya adalah dewa cahaya. Sehingga membuatnya pun secara heran menanyakan pada monster tua mengenai gerangan apakah juga ada salah satu dewa iblis terkuat dalam legenda wilayah timur. Saat monster tua pun mengiyakannya dan mulai menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Yang mana pada saat itu, dewa cahaya menyalakan 3 alam di barat dan iblis menentang 6 jalan di timur, yang meskipun mereka sudah tak ada lagi, nama mereka nyatanya telah diwariskan secara turun-temurun, dan itu telah menjadi semacam gelar bagi iblis surgawi. Memungkinkan sekarang di wilayah barat, roh yang dikenal sebagai dewa cahaya tentu saja merupakan salah satu dewa utama yang paling kuat. Dan hal itu juga berlaku di wilayah timur, melambangkan sebuah simbol ketangguhan dalam 6 jalan. Terlebih lagi penyihir tua di barat itu pernah memberitahukan padanya tentang legenda mengatakan bahwa dewa iblis timur dan dewa cahaya barat pernah bersatu untuk melawan keberadaan yang tak terbayangkan. Dengan kebrutalan dan kekejaman, kemampuan keduanya berada di luar imajinasi manusia. Ya, meskipun penyihir tua itu banyak ngebacrit, tak sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya pertempuran itu bahkan sampai akhir. Mengingat pasca berakhirnya pertempuran, para malaikat mengumpulkan batu giok maupun puing-puing tubuh dewa cahaya, dikarenakan mereka tahu jika mereka berhasil mengumpulkannya dan merangkainya menjadi satu, dipastikan mereka dapat membentuk kembali tubuh dewa cahaya yang kemungkinan besar menguntungkan wilayah barat mereka. Bahkan ketika wilayah barat mengumpulkan tulang belulang sang dewa cahaya, mereka tanpa sadar juga menemukan tangan kiri raksasanya yang segera dikirim ke dalam gereja barat untuk dirakit bersama sejumlah tulang lainnya. Tapi sayangnya ketika waktu pengiriman, itu pun secara bagongnya dicuri oleh seorang yang langsung membawanya pergi ke wilayah timur dan telah berpindah tangan beberapa kali, sampai pada akhirnya itu jatuh ke tangan peri kuno yang datang ke bumi, serta dikorbankan olehnya untuk menjadi dewa yang perkasa, sehingga dapat dikatakan bahwa artefak telapak tangan raksasa ini merupakan telapak tangan kiri dewa cahaya pada waktu itu. Dengan itu telah disegel oleh para dewa kuno di gua bawah tanah. Sekaligus dewa cahaya itu pasti merupakan sosok yang aslinya, serta bukanlah dewa utama yang kemudian dianugerahi gelar dewa cahaya. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan merasa kedudukan sang dewa cahaya itu terbilang tinggi, mengingat dengan kekuatan OP-nya. Itu juga secara tak langsung menunjukkan betapa mengerikannya sosoknya, sehingga membuatnya pun secara heran bertanya-tanya tentang bagaimana sosok penampilan sebenarnya di masa lalu, maupun alasan dirinya mau bersatu dengan dewa iblis di masa lalu untuk melakukan pertempuran bersama. Mengingat ia merasa jika itu adalah dewa cahaya yang sebenarnya, maka ia bisa yakin bahwa dirinya telah maukat setidaknya 10.000 tahun yang lalu. Selain itu, sejumlah malaikat di wilayah barat tampaknya terikat oleh aturan tertentu, memungkinkan mereka secara umum sulit untuk muncul di dunia, sehingga dengan cara ini, kemungkinan mereka masih mulai mengumpulkan tulang-tulang dewa cahaya dan pasti memiliki beberapa informasi rinci, serta mungkin ada petunjuk rahasia bahwa para dewa menghilang ribuan tahun yang lalu ada di dalam buku-buku kuno yang mereka simpan. Oleh karenanya ketika memikirkan hal ini, Chenan pun tanpa sadar menjadi sangat bersemangat. Sebab tanpa sengaja ia sepertinya telah menangkap beberapa petunjuk penting tentang asal-usulnya di masa lalu, dan sepertinya dirinya harus pergi menuju ke wilayah barat guna menemukan serta mencari buku-buku kuno itu. Mengingat wilayah barat itu setara dengan sebuah negara yang berdiri selama ribuan tahun, serta dokumen dan materi buku-buku kuno yang mereka simpan tentu saja lebih lengkap. Yang bahkan ia sangat ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, dikarenakan ia merasa ribuan tahun yang lalu rahasia besar jelas merupakan area terlarang bagi para praktisi, dan jika itu digali lebih dalam, sulit untuk memastikan bahwa para perencana misterius dengan keterampilan luar binasa tak akan terpancing serta tak akan ada bahaya besar, sehingga buatnya pun tak bisa menahan diri untuk tak memikirkan masalah ini, dan merasa dirinya harus secepatnya memahami gambaran sebenarnya dari peristiwa 10.000 tahun yang lalu. Namun ketika Chenan masih memikirkan hal ini,
Monster tua pun yang melihat perubahan ekspresi bersemangat yang ditunjukkannya secara heran menanyakan padanya mengenai gerangan apa sebenarnya yang kali ini dipikirkannya. Setelah mendengar pertanyaan dari monster tua, Chenan pun hanya menunjukkan raut wajah kikuknya dan bilang bahwa itu bukanlah apa-apa. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan topik pembicaraan dan secara penisirin menanyakan pada monster tua mengenai gerangan orang macam apa sebenarnya kelompok Jones yang menimbulkan kekacauan di wilayah kerajaan malam itu. Mengingat kemunculan mereka benar-benar mengejutkan para junior dan mustahil membayangkan ada begitu banyak orang kuat yang tak terkalahkan dikarenakan dibandingkan dengan mereka. Para master tingkat 5 yang tak tertanding itu seperti halnya praktisi kecil, sedangkan untuk kultivasi para junior, itu bakal lebih tak tertandingi bak langit dan bumi. Saat monster tua pun yang mendengarnya hanya menunjukkan sedikit tawanya, dan menyangkal bahwa kelompok Jones adalah kedudukan yang terbilang terkuat, sebab menurutnya master tingkat kelima hanyalah master yang tak tertandingi di mata orang biasa, tapi dari kenyataannya jika dirinya kali ini mencapai tingkat kelima, itu hanyalah kedudukan yang terbilang biasa aja. Dikarenakan apa yang mereka kuasai hanyalah keterampilan bertarung tingkat normal, jauh dari memahami esensi kultivasi sebenarnya. Adapun mereka kelompok Jones yang muncul malam itu, monster tua pun menyuruh Chenan agar dirinya tak perlu tahu tentang sosok mereka sekarang, sebab cepat atau lambat dirinya juga akan memasuki tingkat 5 itu, memungkinkannya secara alami akan mengetahui siapa mereka sebenarnya ketika nanti saatnya tiba. Terlebih lagi beliau juga mempunyai firasat bahwa dunia latihan yang damai akan memicu badai dan banyak monster tua akan tampak seperti bukan kedudukan apa-apa. Tapi generasi muda Chenan benar-benar mengejutkan semua orang, serta beliau tak tahu seberapa tinggi kemampuan Chenan dibandingkan para rekan tuirnya yang sudah berusia lebih dari 100 tahun yang lalu. Sehingga sekarang salah satu dari 10 guru muda terbaik Dongchu dipastikan akan berada di antara 3 teratas di seluruh penjuru kerajaan jika ditempatkan 100 tahun yang lalu. Dengan penurunan ini pasti akan terjadi dan dalam waktu dekat, kemungkinan akan ada pergolakan besar di dunia seni bela diri. Tapi demikian beliau pun tak khawatir akan hal ini, dan merasa situasi serupa selama lebih dari 1000 tahun tampaknya akan muncul kembali, sebab ribuan tahun yang lalu, dunia kultivasi mencapai tingkat kemakmuran yang tak terbayangkan, dengan tak hanya berbagai keterampilan ilahi yang hilang, melainkan juga sihir tunggal akan muncul kembali di dunia, tapi juga banyak penyihir telah menciptakan banyak ahli terkenal di dunia. Saat itu keunikan koleksi teknik kemampuan Qigong dan beberapa keterampilan unik dalam koleksi Tiangong dunia kultivasi diciptakan pada masa itu. Ya bahkan memang benar ada seorang master pada masa itu, tapi dalam situasi inilah dunia kultivasi nyatanya mengalami kekacauan besar dan alasannya telah lama diketahui, sebab konon katanya para malaikat dari barat serta peri dari timur telah datang ke dunia dan join ke dalam beberapa pertempuran puncak dunia manusia. Dengan pertempuran itu tampak sungguh luar binasa, didasari atas banyak peri dan malaikat yang terluka dalam pertempuran itu. Serta dikabarkan bahwa beberapa malaikat dan peri itu semuanya tumbang karena bertemu dengan sejumlah praktisi OP dari dunia manusia, sehingga buat dunia manusia disebut-sebut sebagai penyihir yang bereinkarnasi sebagai makhluk abadi. Dan beliau tak ragu bahwa generasi Chenan telah bereinkarnasi sebagai makhluk abadi maupun malaikat yang bereinkarnasi. Tapi dengan kedudukan itu, beliau pun juga merasa masih ada arus bawah yang akan bergejolak dan sepertinya akan terjadi kekacauan besar-besaran. Oleh karenanya setelah memberitahukan hal ini pada Chenan dan merasa tak ada hal lain yang harus dibahas, beliau pun seperti jurik memutuskan menghilang pergi meninggalkannya. Dengan setelah kepergian si monster tua, Chenan pun yang kali ini berada di kamar rahasianya, terus memikirkan masalah ini dan dari kebangkitannya di makam para dewa kuno hingga saat ini, ia masih memiliki kekhawatiran dan penyesalan tentang apa yang Tante Xuan lakukan padanya, dikarenakan 10.000 tahun yang lalu. Sebagian besar dewa-dewi dan roh telah meninggoy, serta mereka yang terbang ke alam dewa abadi setelah kesengsaraan besar mungkin telah menjadi penguasa peri sekarang saat pada tahun itu. Reputasi Tante Xuan yang seperti langit dan bumi dalam hal potensinya setelah ribuan tahun, kemungkinan akan menjadi pihak yang unggul di alam dewa abadi, dan memikirkan fakta bahwa Tante Xuan telah menjadi yang unggul di alam dewa abadi. Chenan tak kuasa terus menunjukkan rasa frustasinya, sebab sekarang ia nyatanya masih harus bertarung dengan keturunannya, siapa lagi kalau bukan Mengkeer. Tapi ia merasa dibandingkan dengan Tante Xuan, ia notabene masihlah seperti siput kecil yang perlahan memanjat menuju alam dewa abadi, sehingga memungkinkannya masih dapat bisa mengatasinya. Namun ketika Chenan memikirkan hal ini, kilatan cahaya pun tiba-tiba menyambar rumahnya,
dan bola cahaya seukuran kepalan tangan muncul di depannya, sehingga empuannya pun yang melihatnya sontak terkejut dan bertanya-tanya tentang kedatangan kembali bola cahaya ini lagi, padahal sebelumnya ia menemukannya telah menghilang pergi darinya. Sebelum kemudian ia pun mencoba mengerahkan roh pedangnya ke arah bola cahaya dua warna itu, yang meskipun tak tahu seberapa berguna kedua bola cahaya itu, ia pun kali ini ingin segera menghentikannya. Dengan setelah menghentikan kedua bola cahaya itu, Chenan pun yang melihat keunikan bola cahaya ini terus bergerak secara liar di kamarnya. Ia pun secara lantang segera memarahinya, dan kedua bola cahaya itu yang tampaknya memahami kata-katanya, spontan mengalami situasi gemetar, merintih menangis seolah-olah seperti bocil yang sedang dimarahi. Sehingga Chenan pun yang melihatnya merasakan situasi haru dan tak dapat menahan dirinya mengulurkan tangannya untuk menggenggamnya. Dengan kedua makhluk kecil itu bergetar lembut di telapak tangannya, seolah bersorak melompat kegirangan ketika ia melakukannya. Dan sementara Chenan berhasil meraih kedua bola cahaya itu, ini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Aula Kerajaan, yang mana kali ini Cuyu dan Mengkeer tampak sedang mendiskusikan suatu hal. Dengan Mengkeer tak menyangka dirinya kali ini bisa melihat artefak langka yang muncul di dalam istana. Saat ini sampai-sampai bahkan telah menyebabkan keributan besar di wilayah kerajaan, dan bukan hanya praktisi OP yang tersembunyi muncul, melainkan 6 tanah suci Dao yang jahat juga telah muncul, serta beberapa keturunan mereka telah lahir lebih dulu. Tapi di sini Cuyu pun menyuruhnya untuk tak memikirkan hal itu, sebab Raja Iblis kecil dari 6 kerajaan Taois baru saja dibantai Chenan, serta kemungkinan ia akan melindungi sepenuhnya wilayah kerajaan, dan merasa mereka harus menjenguknya, yang kali ini memulihkan kondisi tubuhnya pasca pertarungan brutalnya malam itu. Ia pun mengajak Mengkeer OTW menuju ke TKP kediamannya. Dengan ketika sampai di sana, mereka pun segera membuka pintu kediaman Chenan dan pada akhirnya dapat melihat sosoknya dalam mode pelatihannya dengan duduk bersila di kamarnya.